Yang terhormat Bapak Ibu orang tua siswa SDK Santo Xaverius Surabaya, selamat pagi, selamat bertemu lewat medsos ini karena kami masih mengikuti atau mentaati protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk memutus rantai penyebaran COVID ini, sehingga terpaksa pertemuan kita adakan secara lewat media sosial. Nah, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu orang tua siswa SDK Santo Xaverius Surabaya yang telah sudi meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan sosialisasi ini. Puji syukur kami haturkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, yang mana atas berkat kasih dan karunia-Nya kita semua dianugerahi kesehatan sehingga kita dapat mengikuti kegiatan ini dengan keadaan sehat penuh rahmat. Bapak Ibu yang kami hormati, kita semua tahu bahwa keadaan negara kita akhir-akhir ini adalah dilanda pandemi COVID-19 yang tentu saja itu membawa dampak yang luar biasa terhadap semua sektor kehidupan. Tidak terkecuali berdampak pada pelayanan pendidikan. Oleh karena itu, kita semua harus selalu mentaati protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah agar penyebaran virus COVID-19 bisa segera terputus dan sehingga kita nanti bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran secara tatap muka. Nah, oleh karena itu jangan lupa Bapak Ibu, protokol kesehatan harus kita taati sungguh-sungguh, yaitu dari memakai masker, kemudian sering cuci tangan, jaga jarak, dan saya sarankan hindari kerumunan. Memang saya dalam sosialisasi ini di ruangan sendiri tidak perlu pakai masker, jadi tidak ada yang lawan bicara, sehingga kalau kita berhadapan dengan orang lain, ada lawan bicara kita harus menggunakan masker. Itu intinya. Bapak Ibu, dampak yang paling kita rasakan dalam dunia pendidikan khususnya pada masa pandemi ini adalah dilaksanakan kegiatan pembelajaran secara daring atau secara online. Nah, harus kita pahami Bapak Ibu bahwa kegiatan pembelajaran secara daring itu berbeda jauh dengan pembelajaran yang tatap muka. Oleh karena itu, untuk pembelajaran daring ini ada dua bentuk, yaitu yang pertama itu tatap muka online. Tatap muka online itu menggunakan video conference, bisa Google Zoom, Google Meet, atau Google Classroom, dan lain-lain. Itu yang tatap muka online, jadi interaksi langsung lewat media sosial. Sedangkan yang kedua adalah non tatap muka secara online, non tatap muka online. Di sini Bapak Ibu guru dituntut untuk membuat video pembelajaran, bisa menggunakan aplikasi yang ada dalam bentuk direkam kemudian disampaikan. Kemudian yang kedua bisa dalam bentuk PowerPoint, pembelajaran PowerPoint atau yang lainnya. Itu Bapak Ibu guru dituntut itu untuk disampaikan kepada para siswa dengan non tatap muka. Dalam hal ini harus kita sadari bahwa prinsip yang harus kita pahami dan harus kita maklumi bersama berkaitan dengan pembelajaran online ini adalah yang pertama, bahwa kesehatan dan keselamatan kita, baik siswa, guru maupun orang tua, menjadi prioritas yang utama. Sekali lagi menjadi prioritas yang utama. Oleh karena itu, sekali lagi saya tekankan, patuhilah protokol kesehatan yang sudah ditetapkan, jauhi kerumunan, hindari kerumunan, dan sebagainya. Tolong itu benar-benar ditaati, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, dan sebagainya. Itu harus
benar-benar kita pahami dimanapun kita berada, baik di rumah, di tempat kerja atau di tempat umum. Kemudian yang harus kita pahami lagi yang kedua adalah bahwa dalam pembelajaran daring ini siswa tidak dapat menerima materi secara maksimal. Siswa tidak bisa menerima materi secara maksimal. Yang kedua juga guru juga tidak bisa memberikan materi kepada siswa secara maksimal. Ini harus kita pahami dan kita maklumi. Nah, kenapa kok tidak bisa menyampaikan materi dan juga tidak bisa menerima materi secara maksimal? Dikarenakan ada beberapa kendala, diantaranya misalkan ketersediaan HP atau laptop yang terbatas. Bisa HP-nya gantian dengan saudaranya, dengan kakaknya, dengan adiknya. Juga mungkin HP-nya dipakai kerja oleh orang tua dan sebagainya. Dan juga ketersediaan jaringan internet ini juga menjadi suatu kendala. Kemudian bagi para siswa yang masih kelas kecil, kelas 1, kelas 2, kelas 3, itu kan perlu pendampingan. Mungkin pendampingan dari orang tua atau kakaknya. Sementara orang tua masih kerja sehingga bisa mendampingi kalau sudah sepulang kerja. Nah, kendala-kendala ini harus kita pahami dan kita maklumi. Namun, dengan adanya kendala ini kita tidak menyurutkan semangat untuk belajar. Oleh karena itu, SDK Santo Xaverius Surabaya mulai tahun ini, tahun ajaran baru mulai berjalan kemarin, sudah berusaha untuk membuat suatu aplikasi pembelajaran daring tersendiri khusus untuk SDK Santo Xaverius. Jadi nanti kita akan menggunakan aplikasi pembelajaran daring khusus SDK Santo Xaverius yang kami beri nama Xaverius Learning Center atau kita singkat dengan XLC. Nah, untuk penggunaan XLC ini yang jelas untuk tutorial dan cara-cara penggunaannya sudah di-sharekan melalui grup kelas oleh para Bapak Ibu guru kelas dan juga Bapak Ibu guru mata pelajaran. Nah, di situ sudah di-sharekan, nanti kalau ada permasalahan atau kesulitan bisa tanya langsung kepada Bapak Ibu guru kelas. Nah, dengan adanya aplikasi pembelajaran online di Xaverius yang disebut XLC, maka pembelajarannya menjadi lebih fleksibel. Nah, karena apa? Karena dalam XLC ini semua Bapak Ibu guru memasukkan materi-materi yang akan diajarkan per pertemuan itu di XLC. Juga memasukkan tugas-tugas di XLC. Kemudian dari sisi siswa itu bisa mengikuti atau mendownload atau juga loginnya itu tidak harus sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh Bapak Ibu guru. Artinya begini, apabila para siswa ada kendala misalkan HP atau internet dan yang lain, bisa mengikuti di luar jam yang sudah ditetapkan, mungkin sore hari, siang hari, atau mungkin bahkan malam hari. Nah, di sini setelah para siswa login, dibutuhkan internet hanya pada saat mendownload materi. Pada saat mendownload materi, setelah didownload materi, dipelajari secara offline, mungkin dari HP atau dari laptop atau dari yang lain. Nah, apabila di situ ada tugas-tugas, bisa dikerjakan terlebih dahulu secara offline, nanti hasilnya baru difoto dan diupload ke dalam XLC. Nah, pada saat mengupload inilah diperlukan jaringan internet. Jadi ada dua yang dibutuhkan dalam jaringan internet, yaitu pada saat login dan mengambil materi atau download materi. Yang kedua pada saat mengupload hasil pekerjaan siswa ke XLC. Hanya dua hal yang digunakan menggunakan jaringan internet. Oleh karena itu, pembelajaran ini akan sangat fleksibel,
Kemudian apabila nanti materi yang sudah di-download ternyata HP-nya full kemudian dihapus, belum sempat disimpan di flash disk kemudian sudah terhapus, bisa kembali login untuk mendownload materi yang terhapus tadi. Karena di server kami tidak pernah kami matikan, servernya full 24 jam terus-menerus nyala. Karena supaya memudahkan kita dalam bekerja, karena Bapak Ibu guru kan juga bekerja dari rumah, memasukkan materi dari rumah, melakukan pembelajaran atau membuat video pembelajaran dari rumah dan diupload juga dari rumah. Begitu juga untuk siswa juga mengaksesnya juga dari rumah. Oleh karena itu server untuk XLC tidak dimatikan atau selalu standby non-stop. Itu jadi lebih menguntungkannya seperti itu. Sehingga materi tidak perlu disimpan di HP karena cepat penuh memorinya, bisa kita langsung menghapus dan pada saat dibutuhkan lagi download lagi dari XLC. Syukur-syukur kalau punya laptop bisa download, disimpan di laptop untuk jawaban-jawaban dari Bapak Ibu guru setelah pembahasan soal itu juga bisa di-download, disimpan di laptop untuk belajar nanti pada saat kalau ada ulangan. Itu gambaran singkat untuk XLC. Itu untuk loginnya sudah saya sampaikan bahwa nanti menggunakan username dan login yang digunakan, username dan passwordnya adalah nomor induk siswa. Sekali lagi, login dan username yang digunakan adalah nomor induk siswa dan diharapkan nomor induk siswa ini jangan disebarkan ke teman-teman yang lain atau kepada orang yang lain karena nanti akan bisa digunakan untuk masuk login. Sehingga nanti apabila sudah paham betul bagaimana cara mengakses XLC, disarankan nanti siswa mengubah sendiri username dan passwordnya. Dan apabila sudah mengubah jangan sampai lupa. Karena kalau lupa nanti tidak bisa login lagi dan harus lapor ke sekolah untuk di-reset ulang. Nah, untuk tutorial bagaimana mengganti password akan disampaikan juga lebih lanjut supaya tidak langsung diganti. Yang penting kali ini kita harus belajar bagaimana menggunakan XLC. Apabila ada yang kurang jelas atau ada kebingungan bisa bertanya kepada Bapak Ibu guru kelas, nanti akan diberi jawaban bagaimana supaya semuanya bisa menggunakan XLC ini dengan lancar. Harapan saya seperti itu sehingga nanti tidak perlu menggunakan aplikasi-aplikasi lain seperti Zoom, seperti Google Meet dan lain-lain, kita semuanya terfokus di Xaverus Learning Center atau XLC. Namun untuk komunikasi dengan para guru tetap menggunakan WA Group. Tolong WA Group sangat dibutuhkan apabila ada pertanyaan atau permasalahan, usul saran bisa disampaikan lewat WA Group, dijawab kepada Bapak Ibu guru, nanti Bapak Ibu guru akan menyampaikan kepada kami untuk kita carikan solusi yang baik, yang terbaik, sehingga semuanya bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran ini atau kegiatan demi anak didik kita menjadi anak yang berguna nantinya, jadi anak yang pandai, supaya tidak ada hambatan. Semua masukan dan saran tetap kami butuhkan dari Bapak Ibu demi penyempurnaan program kami ini, karena ini program ini baru. Yang lalu kami sudah di SMP AC dan SMA Praterna sudah menggunakan itu, dan tahun ini kita akan mulai menggunakan XLC ini, sehingga kita masih perlu banyak belajar. Mungkin tahun lalu kepala sekolahnya bukan saya, itu Frater Marcel. Nah, saya ini baru, jadi baru 1 Juli yang lalu menggantikan Frater Marcel, diminta tolong oleh Ketua Yayasan untuk menangani SD Santo Xaverus menjadi kepala sekolah. Dan Bapak Ibu yang dari SMP AC mungkin sudah kenal saya, yaitu Pak Valentinus yang dulu memegang wakil kurikulum, wakil kepala sekolah urusan kurikulum yang menangani pembelajaran di SMP AC. Dan saya di SMP AC itu sudah mulai tahun 90, jadi kurang lebih sudah 30 tahun di SMP AC. Menjadi wakil kepala sekolah sudah 20 tahun. Karena di SMP AC itu semua kepala sekolahnya adalah biarawan dari para frater. Nah, di sini kami dipercaya dan mohon dukungan dari Bapak Ibu dan mohon bantuan dan bimbingannya dari Bapak Ibu orang tua
untuk memajukan sekolah kita ini supaya menjadi sekolah yang diminati oleh orang tua dan juga diperhitungkan keberadaannya di Surabaya bahkan di Jawa Timur ini. Kita diharapkan menjadi sekolah yang favorit nantinya atau sekolah yang sangat-sangat diminati oleh orang tua dengan pelayanan yang prima. Oleh karena itu kami mohon bantuan dan bimbingan dari Bapak Ibu orang tua dalam bentuk masukan-masukan dan sebagainya akan kami terima dengan baik dan sebisa mungkin akan kami laksanakan sesuai dengan kemampuan kami, Itu sedikit tentang saya yang mungkin Bapak Ibu baru kenal, Saya itu dari SMP Anjur Kustos yang menangani kurikulum dan menangani pembelajaran daring di sana juga. Nah, dengan saya kembali ke aplikasi, dengan adanya aplikasi ini, jika nanti semua siswa sudah lancar dalam pengoperasiannya, maka pembelajaran dari SDK Santo Xaverius akan sepenuhnya menggunakan aplikasi ini. Nah, diharapkan mulai tanggal 7 September atau minggu depan, semua pembelajaran 100% sudah menggunakan XLC. Secara 100% sudah menggunakan XLC, sehingga diharapkan masih ada waktu 1 minggu apabila ada kesulitan-kesulitan para siswa bagaimana mengupload jawaban ke XLC, nanti bisa tanya ke Bapak Ibu guru kelas. Nah, ingat untuk komunikasi tetap kita menggunakan WA. Jadi dalam pertanyaan-pertanyaan itu menggunakan WA yang ada di grup kelas masing-masing. Jadi untuk pertanyaan permasalahan dari siswa tidak bisa menggunakan XLC. XLC ini khusus untuk pembelajaran. Jadi permasalahan yang lain tetap menggunakan WA group. Tolong WA group tetap dipelihara dengan baik. Kemudian saya sampaikan juga untuk agenda kurikulum dalam waktu dekat ini, mungkin Bapak Ibu bisa memperhatikan atau mencatat mungkin ya, untuk agenda kurikulum dalam waktu dekat. Yang jelas, sebentar lagi ada penilaian tengah semester. Kegiatan penilaian tengah semester ini juga kita akan menggunakan aplikasi di XLC, sehingga nanti anak-anak bisa menjawab di situ. Untuk PTS ini kita rencanakan menggunakan pilihan ganda, sehingga nanti anak-anak bisa mengerjakan langsung di situ dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh Bapak Ibu guru. Nah, PTS ini akan dilaksanakan tanggal 21 sampai dengan 25 September. Tanggal 21 sampai dengan tanggal 25 September 2020. Itu kegiatan penilaian tengah semester. Kemudian setelah itu ada pembagian rapor mid semester. Itu dilaksanakan tanggal 30 September. Nah, untuk informasi raport, nilai dan sebagainya itu nanti bisa digunakan aplikasi yang kita buat juga, kita siapkan, mudah-mudahan bisa selesai pada tanggal itu, yaitu dengan sistem informasi sekolah terpadu atau SISTER. Kami juga menyiapkan satu server yang digunakan untuk bagaimana Bapak Ibu bisa melihat perkembangan anaknya selama di sekolah, yaitu dengan sistem informasi sekolah secara terpadu. Nanti juga akan kita siapkan satu server lagi. Jadi nanti sekolah ada 2 server, satu server untuk XLC pembelajaran, satu server untuk sistem informasi. Itu bisa raport, bisa meet, bisa mungkin informasi yang lain terkait dengan putra putri Bapak Ibu yang ada di sini. Nah, dalam yang sister ini sedang kami susun supaya mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa juga kita informasikan kepada Bapak Ibu orang tua siswa. Kemudian nanti penilaian akhir semester dilaksanakan tanggal 30 November, dimulai tanggal 30 November sampai dengan tanggal 7 Desember tahun 2020. Itu untuk penilaian akhir semester, dan pembagian rapornya nanti pada semester gasal ini akan dibagi tanggal 18 Desember. 18 Desember tahun 2020 untuk pembagian rapor mid semester. Kalau situasinya masih seperti ini, ya nanti kita akan sampaikan secara daring juga atau secara online. Dan walaupun offline-nya juga harus ada, karena harus ada bukti secara fisik untuk raport. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal
ke sekolahnya cuma tanda tangan saja yang jelas, nanti rapor-rapor juga akan kita atur seperti yang lalu. Kemudian setelah itu ada kegiatan libur Natal dan Tahun Baru. Libur Natal nanti akan dimulai tanggal 21 Desember dan tahun barunya nanti masuk kembali tanggal 4 Januari. 4 Januari 2021 itu sudah masuk di semester genap. Apabila situasinya masih seperti ini, maka nanti di semester genap juga kita lihat situasi terkini untuk tanggal 4 Januari, kalau sudah bisa masuk secara tatap muka ya kita syukuri dan kita akan mengharapkan seperti itu memang. Apabila tidak bisa ya nanti kita tetap menggunakan XLC untuk pembelajaran. Nah, untuk agenda berikutnya, agenda yang semester genap akan kami sampaikan lebih lanjut. Mengenai di semester genap itu biasanya ada kegiatan ujian sekolah, ujian akhir sekolah, ujian ujian untuk yang nasional, bukan ujian nasional namanya, nanti ada asesmen kompetensi minimum, itu juga akan kami sampaikan lebih lanjut karena di sini tidak ada ujian nasional lagi nanti, itu di semester genap akan kami infokan lebih lanjut. Itu agenda kurikulum dalam waktu dekat. Kemudian ada agenda humas. Agenda humas menyampaikan bahwa untuk SDK 1 Xaverius sudah mulai membuka pendaftaran peserta didik baru untuk tahun pelajaran 2021-2022. Sekarang ini masih sistem inden di Google Form. Untuk pendaftaran secara resmi menggunakan online nanti akan kita buka tanggal 1 September. Nah, di mana untuk online-nya? Nanti online-nya di alamatnya adalah bit.ly ppdb SDK 1 Xaverius. bit.ly /ppdb SDK 1 Xaverius. Atau bisa dengan scan barcode yang ada di Instagram atau juga yang ada di web sekolah. Jadi di situ nanti kita PPDB-nya menggunakan PPDB online. Namun apabila kesulitan atau dalam PPDB online kesulitan, bisa datang ke sekolah, ke sekretariat PPDB, yaitu di ruang tata usaha SDK 1 Xaverius. Bisa datang ke situ, akan kita bantu memasukkan ke aplikasi online-nya. Akan kita bantu. Oleh karena itu, mohon Bapak Ibu orang tua mungkin bisa menginformasikan kepada teman-teman sejawat atau tetangga-tetangga terdekat yang punya anak usia lulus TKB, usia berapapun yang penting lulus TKB, bisa diinfokan bahwa di SDK 1 Xaverius sudah mulai pembukaan pendaftaran peserta didik baru untuk tahun pelajaran ke depan. Online ini untuk gelombang 1 itu bulan September sampai dengan Oktober. Bulan September sampai dengan Oktober itu gelombang 1. Kemudian gelombang 2 November sampai dengan Desember. Gelombang 3 Januari sampai dengan Mei. Di sini gelombang-gelombang di sini ada selisih harga masing-masing gelombang selisih Rp500.000 masing-masing. Jadi yang paling murah itu di gelombang 1. Oleh karena itu mari kita rame-rame untuk mendaftarkan di gelombang 1. Kami tunggu Bapak Ibu. Oleh karena itu, mohon bantuan dari Bapak Ibu untuk menginfokan ini kepada tetangga atau teman-teman supaya bisa mempercayakan putra-putri mereka disekolahkan di SDK 1 Xaverius. Kami mengharapkan seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini juga ada titipan dari SMPK Anjur Gustos atau SMP AC. Itu juga sudah membuka pendaftaran peserta didik baru untuk gelombang yayasan dan gelombang inden namanya, itu bisa sudah dimulai dari Agustus sampai dengan 30 September. Itu adalah gelombang inden. Sama nanti juga ada selisih dalam hal biaya masuk, hanya selisih begitu. Kemudian gelombang umum yang kedua, gelombang umum pertama itu Oktober sampai dengan November. Kemudian gelombang umum kedua Desember sampai dengan Januari, dan yang terakhir gelombang umum yang ketiga Februari sampai dengan Mei. Itu untuk SMPK Anjur Gustos Surabaya. Jadi Bapak Ibu yang punya murid SD kelas 6 bisa memasukkan atau mendaftarkan putra-putrinya di SMP AC. Sudah dibuka mulai sekarang juga secara online juga. Nanti apabila ada kesulitan bisa datang ke sekretariat SMP AC.
Jadi untuk pendaftaran SMP AC maupun SDK 1 Xaverius sudah dibuka, Bapak Ibu. Dan juga yang terakhir ada agenda dari kesiswaan. Dari kesiswaan ini kita akan mengikuti lomba-lomba yang diadakan, baik itu dari instansi dinas resmi maupun dari sekolah-sekolah yang mengadakan lomba. Yang dalam waktu dekat ini ada lomba online, lomba matematika yang dilaksanakan oleh Penerbit Erlangga. Nanti brosur akan di-sharekan lewat grup kelas. Juga nanti ada lomba di SMP KAC yang biasanya matematika, IPA, IPS, kemudian storytelling, bahasa Inggrisnya dalam bentuk storytelling. Kemudian ada juga tambahan lomba pidato itu di SMP AC. Nanti akan dilaksanakan tanggal 24 Oktober itu pelaksanaan, tapi pendaftaran sudah bisa mulai dari sekarang. Nanti juga brosur akan disampaikan di grup kelas masing-masing. Oleh itu bagi Bapak Ibu yang putra-putrinya ingin mengikuti kegiatan tersebut, bisa menghubungi Bapak Ibu guru kelas atau langsung menghubungi Ibu Diani sebagai urusan kesiswaan di sini, koordinator kesiswaan Bu Diani. Nanti akan kita atur bagaimana cara pembinaannya dan lain-lainnya, karena pembinaan juga harus dilaksanakan secara online. Begitu. Kemudian contoh-contoh soal untuk materi-materi IPA, matematika, IPS dan sebagainya nanti akan kami usahakan untuk mencarikan contoh-contohnya, nanti bisa dipelajari di rumah. Kalau memang perlu ke sekolah ya tidak apa-apa, janjian dengan guru pembinanya untuk bagaimana mempersiapkan lomba-lomba ini. Jadi agenda kesiswaan yang bisa kita lakukan sementara adalah mengikuti lomba-lomba. Itu tolong Bapak Ibu partisipasinya anak-anak yang sekiranya mampu didorong atau diberi motivasi supaya bisa mengikuti ini. Nanti semua biaya akan ditanggung dari sekolah sehingga para siswanya menyiapkan kesiapan dalam hal segi materi. Saya kira itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan untuk sosialisasi yang pertama ini. Mungkin apabila ada hal-hal yang kurang mengerti nanti bisa ditanyakan lewat WA grup dari Bapak Ibu guru. Nah, nanti Bapak Ibu guru apabila belum bisa menjawab nanti biar disampaikan ke saya dan saya akan memberi jawaban juga lewat Bapak Ibu guru yang ada di grup itu. Begitu. Dan sekiranya ada kata-kata saya atau tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nah, dan saya kira pertemuan secara daring ini kami cukupkan sekian. Sekali lagi terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu untuk mengikuti kegiatan ini, atas waktu yang diluangkan untuk kegiatan ini. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih dan saya sekali lagi mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Sekian, terima kasih dan selamat siang.